Elektrokardiogram atau EKG. EKG adalah suatu grafik yang mencatat perubahan yang terjadi pada potensial listrik antara tempat yang berbeda di kulit atau sadapan sebagai akibat aktivitas jantung. Jadi EKG menunjukkan kejadian-kejadian listrik yang berhubungan dengan eksitasi jantung dan memberi informasi mengenai orientasi anatomi jantung. Ukuran relatif ruang-ruang jantung, denyut irama, denyut jantung, dan asal eksitasi, penyebaran impuls, penurunan eksitasi, dan gangguan pada kejadian-kejadian di atas tanpa menghiraukan apakah hal tersebut disebabkan oleh gangguan anatomi, mekanik, metabolik, atau sirkulasi. Perubahan pada konsentrasi elektrolit dan efek dari agen farmakologis tertentu misalnya digitalis dapat dideteksi pada EKG. EKG tidak memberi informasi langsung mengenai kontraksi dan efisiensi pemompaan jantung. Sifat ini hanya dapat diduga berdasarkan tekanan darah, curah jantung, bunyi jantung, dan seterusnya. Dapat dianggap bahwa rekaman potensial dari permukaan tubuh berasal antara daerah miokardium yang dirangsang dan tidak dirangsang. Kita lanjutkan ya. Pada jantung, ukuran dan arah vektor integral berubah selama perkembangan eksitasi, sehingga arah panah dari vektor integral menggambarkan putaran. Pada sebuah kardiogram vektor, putaran-putaran vektor ini diperlihatkan secara langsung pada layar suatu osiloskop. Rekaman dari ekstremitas dan dinding toraks seperti biasanya dilakukan dalam praktik klinis. Sadapan tidak langsung, elektroda diletakkan pada kulit. Dapat juga digunakan untuk mengikuti waktu dari vektor integral dengan sebuah perekam. Di sini vektor diproyeksikan pada skala, maksudnya skala EKG. Setiap sadapan EKG memberi gambar unidimensi dari vektor integral, sehingga dua sadapan dalam satu bidang vektor integral dalam bidang ini, biasanya bidang frontal, ditentukan. Untuk suatu penilaian 3 dimensi dari vektor integral, paling sedikit satu sadapan tambahan dalam suatu bidang yang berbeda diperlukan. Perlu diingat bahwa besarnya potensial yang diukur melalui sadapan-sadapan individual hanya dapat dibandingkan satu dengan lainnya jika resistansi listrik, jarak tipe jaringan antara jantung dan elektroda perekam adalah sama. Keadaan ini sebagian besar dipenuhi jika sadapan dari kedua ekstremitas. Dalam merekam suatu resistensi dapat dikompensasi oleh insersi resistensi listrik. Ini yang diartikan dengan koreksi sadapan ortogonal dari Frank. Kemudian, sadapan tungkai standar 1, 2, 3 Eindhoven adalah sadapan bipolar. Pada bidang frontal, perekaman dibuat dari elektroda yang diletakkan pada kulit kedua lengan dan kaki kiri. Dan perubahan dalam perbedaan potensial antara kedua lengan kanan dan kaki kiri, dan lengan kiri dan kaki kiri diukur. Kemudian, sadapan Goldberger juga pada bidang frontal adalah sadapan unipolar diperbesar atau augmented unipolar leads dari ekstremitas. Lagi dari kedua lengan dan kaki kiri, tapi pada kasus ini elektroda dari kedua ekstremitas adalah berpasangan atau melalui resistensi dan berfungsi sebagai suatu elektroda indiferen berkenaan dengan yang ketiga elektroda diferen. Kejadian eksitatori tidak hanya tampak dari aspek lain pada ketika menggunakan sadapan 1-3, tetapi dengan tambahan sinyal yang direkam diperbesar. Sadapan Goldberger diberi nama tergantung pada elektroda diferen yang berhubungan. AVR sama dengan lengan kanan, AVL sama dengan lengan kiri, dan AVF adalah kaki kiri. Jadi augmented itu maksudnya diperbesar artinya. Kurva EKG ditandai dengan satu seri defleksi atau gelombang. Perjanjiannya adalah bahwa suatu potensial positif menghasilkan defleksi ke atas
Suatu potensial negatif menghasilkan defleksi ke bawah. Kemudian gelombang-gelombang. Gelombang P menunjukkan depolarasi atrium. Lebih kecil sama dengan 0,2 MV atau lebih kecil sama dengan 0,11 detik. Gelombang untuk repolarisasi atrium tidak terlihat pada EKG karena ia ditutupi oleh gelombang yang berturut-turut. Gelombang Q kurang dari 0,04 detik, MV kurang dari seperempat dari R. Gelombang R dan S, R ditambah S sama dengan 0,6 sampai 2,6 MV. Maksud saya 2,6 mV. Bersama-sama merupakan kompleks QRS, lebih kecil sama dengan 0,11 detik. Diberi nama yang sama walaupun salah satu dari ketiga komponen tidak ada, menunjukkan depolarisasi ventrikel. Pada kompleks QRS perjanjiannya adalah bahwa setiap awal defleksi positif, maksud saya bahwa setiap awal defleksi negatif ditunjukkan oleh Q. Setiap defleksi positif dengan atau tanpa didahului Q ditunjukkan oleh R. Dan setiap defleksi negatif yang mengikuti R ditunjukkan oleh S. Ini mungkin terjadi pada suatu keadaan di mana defleksi QRS mengemban nama yang sama adalah tidak sinkron pada semua sadapan. Berikutnya timbul gelombang T yang menunjukkan repolarisasi ventrikel. Walaupun depolarisasi dan repolarisasi merupakan proses yang bertolak belakang, gelombang T dan gelombang R biasanya menunjuk ke arah yang sama pada sebagian besar rekaman plus atau rekaman positif, yang menunjukkan bahwa penyebaran aktivasi dan penurunan mengambil jalur yang berbeda melalui miokardium. Segmen PQ dan segmen ST biasanya terletak pada atau dekat garis 0 MV. Oleh karena itu, atrium segmen PQ dan ventrikel segmen ST yang terangsang sepenuhnya tidak menghasilkan potensial yang dapat dideteksi secara eksternal. Internal PQ 0,12 sampai 0,21 detik adalah waktu yang berlalu antara permulaan eksitasi atrium dan permulaan eksitasi ventrikel. Interval QT bervariasi dengan denyut jantung. Pada 75 kali per menit itu berjumlah 0,35 sampai 0,40 detik. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Kita lanjutkan ya. Berbagai rekaman EKG mengamati untuk saat apapun vektor integral aktivitas jantung dari sudut yang berbeda. Suatu rekaman atau sadapan potensial jajar dengan vektor integral, dengan demikian memperlihatkan ukuran dari defleksi yang penuh. Sedangkan suatu sadapan pada sudut yang kanan tidak memperlihatkan defleksi. Dengan sadapan 1-3, vektor diamati dari 3 sisi. Sadapan Goldberger merekam dari 3 aspek tambahan. Bila potensial dari 2 sadapan ini, misalnya 1 dan 2, direkam secara simultan, misalnya kompleks QRS, mungkin untuk membangun vektor integral rata-rata pada bidang frontal dan pada saat yang sama amplitude potensial dari sadapan lainnya pada bidang frontal, misalnya 3. Suatu cara yang sama digunakan untuk penentuan praktis sumbu listrik dari jantung atau dengan kata lain vektor QRS rata-rata yang terletak pada bidang frontal bila penyebaran eksitasi mengambil suatu jalan normal. Secara kasar, sesuai dengan sumbu longitudinal anatomis jantung. Vektor QRS rata-rata dapat dihitung secara tepat dari jumlah daerah seperti yang diduduki oleh gelombang QRS. Mengingat apakah gelombang-gelombang tersebut positif atau negatif. Walaupun demikian, dalam praktek ini cukup untuk mengukur tinggi gelombang dan mengurangi yang negatif dari yang positif.
Bila hal ini dilakukan untuk dua sadapan, misal pada sadapan 1 0,5 mV sampai dengan 0, mV, maksudnya minus 0, mV sama dengan 0 mV. Pada sadapan 2 plus 1,1 mV. Hal ini adalah mungkin untuk membangun sumbu listrik dari jantung. Evaluasi sadapan ketiga pada kasus ini sadapan 3 adalah mubazir karena potensial pada sadapan 3 dapat dihitung dari pengurangan potensial 2 dengan 1. Kemudian sumbu. Sumbu listrik atau vektor QRS rata-rata biasanya menunjuk ke kiri, di bawah dan belakang atau posterior batas-batas normal. Bila menunjuk di luar batas normal, deviasi sumbu ke kanan atau kiri, RAD atau LAD terlihat. Bentuk tubuh mempengaruhi sumbu. Orang gemuk pendek yang berjongkok mempunyai suatu sumbu horizontal, kadang-kadang dengan deviasi sumbu ke kiri. Orang yang kurus tinggi mempunyai suatu sumbu vertikal. Bayi-bayi mempunyai hipertrofi ventrikel kanan yang relatif yang terlihat pada EKG sebagai RAD. Seiring dengan usia individu, sumbu bergeser ke kiri. Peningkatan resistensi arteri pulmonalis berarti peningkatan kerja untuk ventrikel kanan dan mengakibatkan hipertrofi ventrikel kanan dan deviasi sumbu ke kanan. Pada hipertrofi ventrikel kiri, misalnya pada hipertensi, biasanya terdapat deviasi sumbu ke kiri. Infark miokard yang besar juga mungkin menggeser sumbu. Terima kasih.